Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman wa ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'da. Ini adalah video perdana yang saya uji coba. Tadi saya sudah mencoba berulang kali dan gagal. Insya Allah semoga ini berhasil. Ini saya buatkan untuk jamaah pengajian Nahwu Shorof Masjid Ar-Rahman yang kemarin sudah mengikuti di hari Jumat minggu kemarin, dan juga secara khusus untuk yang kemarin belum mengikuti agar besok di hari Jumat depan ini kita bisa lanjut materi. Jadi ini materi yang kemarin saya sampaikan akan saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berbicara tentang pembagian kalimat dan hukumnya. Sebelumnya saya jelaskan bahwa di dalam bahasa Indonesia kita tahu ada kata. Kata dalam bahasa Indonesia dibagi menjadi beberapa. Ada kata kerja, ada kata benda, ada kata bantu, dan lain sebagainya. Nah, kata di dalam bahasa Indonesia istilah Arabnya adalah kalimat. Istilah Arabnya adalah kalimat. Ini silakan dilihat di layar. Kalimat ini adalah istilah Arab untuk kata. Jadi nanti kalau kita mengatakan kalimat, maka yang dimaksud adalah kata dalam bahasa Arab. Kalimat dibagi menjadi 3. Ada namanya kalimat isim, yang itu seperti kata benda. Ada kalimat fi'il, yang itu seperti kata kerja. Ada kalimat huruf, yang itu seperti kata bantu. Sehingga saya ulangi lagi, kalimat ada 3, yaitu kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Bagaimana kita tahu mana isim, mana fi'il, mana huruf? Kita akan menggunakan ciri-ciri atau tanda. Tandanya banyak sekali, tapi di sini kita ambil yang paling mudah sekali atau paling mudah untuk kita gunakan mengenali bahwa ini kalimat apa. Yang pertama adalah tanwin. Tanwin ini adalah tanda bahwa suatu kalimat itu adalah kalimat isim. Sehingga jika ada apapun kita temukan kalimat kok bertanwin akhirnya, maka itu adalah kalimat isim. Contoh misalkan, saya ketik saja ya, misalkan di sini, ketika membaca Al-Qur'an kita mengetahui innallaha ghafurun halim, misalkan ya, ghafurun halim ya, ghafurun. Nah, ini ghafurun ini berarti adalah kalimat isim. Tandanya apa? Tandanya ia diakhiri dengan tanwin di akhirnya ini. Nah, ra-nya bertanwin. Atau misalkan di ayat yang lain, sami'an. Nah, sami'an. Allah ya, dikatakan Allah itu sami'an, maha mendengar ya, maha mendengar. Maka sami'an ini juga adalah kalimat isim. Tandanya apa? Akhirnya dia bertanwin. Atau misalkan tanwinnya tanwin kasroh, sama saja. Tanwinnya tanwin kasroh, misalkan alimin. Nah, misalkan alimin ya. Alimin, alimin. Nah, ini alimin sama saja. Baik dhammaten, fathaten ataupun kasroten asal bertanwin, maka itu menandakan kalimat tersebut adalah kalimat isim ya, kalimat isim. Ini pada alimin ini memnya bertanwin kasroh, sami'an ainnya bertanwin fathah atau fathaten. Ini menandakan kalimat ini adalah kalimat isim. Kemudian yang kedua, tandanya adalah ada alnya. Nah, yang perlu kita tahu, al dengan tanwin ini musuhan. Oh, musuhan saya bilang. Artinya kalau ada al di depannya, tidak boleh belakang bertanwin. Sebaliknya kalau bertanwin, tidak mungkin depannya ada al. Jadi ini berlawanan al dan tanwin. Nah, ketika ada kalimat kok depannya ada alnya, berarti itu adalah pasti kalimat isim ya, tandanya adalah al. Contoh yang di sini tadi misalkan kita tahu dalam suratul Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan kata Ar-Rahman di sini ada al-nya di depan. Meskipun tidak dibaca atau disebut dengan al-syamsiyah, maka ini menandakan lafadz Ar-Rahman ini juga adalah kalimat isim. Tandanya apa? Di depan ada al-nya. Kemudian Ar-Rahim juga sama. Ini juga kalimat isim. Tandanya apa? Di depan ada al-nya. Alhamdu juga sama, ini juga adalah kalimat isim. Tandanya apa? Di depan ada al-nya. Untuk lillah kita tinggal karena ini tidak ada al-nya. Ini Allah itu al-nya urusan lain. Rabbil alamin. Al-alamin ini juga kalimat isim. Tandanya ada al-nya dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh kalimat yang merupakan kalimat isim dengan tanda di awalnya diawali dengan al. Kemudian kita lanjutkan lagi, bagaimana jika suatu kalimat tidak ada tanwinnya, suatu kalimat tidak diawali al. Apakah dia pasti bukan isim? Enggak juga, karena ada tanda yang ketiga, yang ini adalah tanda yang vital. Apa itu? Bahwa kalimat tersebut maknanya bisa dijadikan subjek atau bisa dijelaskan, ya. Saya ambil contoh, misalkan di sini ada kata Rob, ya. Ada kata Robbil alamin. Nah, Rob, maknanya Rob itu apa? Maknanya Rob itu adalah Tuhan. Oh, maaf. Maknanya Rob itu adalah Tuhan. Kalau al-alamin sudah jelas ini ada alnya. Rob ini tidak ada alnya, juga tidak ada tanwinnya. Bagaimana? Apakah ini isim atau bukan? Maka cek dengan tanda yang ketiga. Maknanya Rob adalah Tuhan. Bisa enggak lafat yang maknanya Tuhan seperti ini kita jadikan subjek atau dijelaskan? Oh, ternyata bisa. Misalkan Tuhan itu maha Maha Pengampun, misalkan ya. Loh, ini namanya lafadz Tuhan bisa dijelaskan. Artinya berarti bisa menjadi subjek sesuatu yang diterangkan ya. Ini predikatnya yang menerangkan. Nah, ini berarti menandakan bahwa Rob ini kalimat isim. Meskipun dia tidak ada tanwinnya, tidak ada al depannya, tapi dia punya ciri yaitu maknanya bisa menjadi subjek atau diterangkan. Semoga bisa dipahami. Ini adalah tanda-tanda kalimat isim, yaitu ada tiga, tanwin, kemudian al, dan bisa menjadi subjek atau bisa dijelaskan. Yang kedua adalah kalimat fi'il. Apa ini kalimat fi'il? Dalam bahasa Indonesia seperti kata kerja. Ya, cirinya apa? Satu saja tapi ini vital sekali, yaitu dapat dimasuki unsur waktu. Unsur waktu sudah, sedang, atau akan. Hingga kalau ada suatu kalimat, cek saja bisa nggak dimasuki unsur waktu ini maknanya. Contoh tadi misalkan Tuhan. Bisa nggak kita kasih sudah Tuhan? Kan nggak bisa. Ya kita bilang sedang Tuhan, kan nggak bisa. Berbeda dengan misalkan di sini. Ya, di sini ini ada iyyaka na'budu ya, ada na'budu. Na'budu artinya apa? Mengabdi misalkan, mengabdi atau menyembah ya. Coba arti mengabdi atau menyembah bisa nggak kita awali dengan sudah? Maaf ini. Nah, bisa nggak kita kasih dengan didahului di sini ya, sudah mengabdi. Bisa kan? Akan mengabdi. Bisa. Sedang mengabdi, bisa. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa na'budu ini kalimat fi'il. Buktinya apa? Maknanya bisa dimasuki unsur waktu. Itu tanda yang paling mudah untuk mengenali suatu kalimat itu adalah fi'il. Ya. Nah, ini adalah yang kedua. Kemudian yang ketiga, harfun, kalimat huruf. Harf, huruf. Biasanya orang-orang bacanya lebih dimudahkan saja. Huruf, harfun ya. Dan cirinya apa suatu kalimat itu huruf? Gampang. Apa itu? Maknanya tidak jelas. Nah, maknanya tidak jelas contohnya apa? Misalkan dalam bahasa Arab ada, misalkan ini saya hapus dulu. Misalkan min ya, misalkan min.
Maknanya apa, Min? Maknanya itu dari. Loh, kan nggak jelas ini dari apa? Dari mana? Nggak jelas. Dia baru punya makna yang jelas kalau misalkan disambung dengan kalimat lain. Misalkan minal masjidi. Nah, itu dalam surat Al-Isra itu ya. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nah, ini masjid. Masjid ini kalimat isim, cirinya apa? Ada al. Lah min di sini yang maknanya dari, ini kalimat huruf. Cirinya apa? Maknanya tidak jelas, hanya sebagai seperti kata bantu dalam bahasa Indonesia mungkin ya. Jadi ini harf atau huruf ya. Ini dia cirinya maknanya tidak jelas. Contoh yang lain fi, misalkan fi di dalam, ya sama seperti itu. Intinya harfun, huruf adalah kalimat yang maknanya tidak jelas atau baru menjadi jelas, baru menjadi bisa dipahami jika disambung dengan suatu isim atau fi'il. Ini adalah pembagian kalimat dan nanti insya Allah kita akan praktekkan beberapa kali mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, dan mana kalimat huruf. Berikutnya yang kedua, kita akan belajar tentang hukum kalimat ya. Hukum kalimat. Kalimat itu hukumnya apa? Kita ulangi lagi bahwa kalimat terbagi menjadi tiga. Ada isim, ada fi'il, ada harf, huruf ya. Kalimat isim, hukum dasarnya sebagian besar kalimat isim hukumnya mu'rab. Ya, saya ulangi. Sebagian besar dan memang pada dasarnya kalimat isim hukumnya mu'rab. Apa itu mu'rab? Mu'rab adalah kalimat yang bisa berubah-ubah akhirnya karena suatu sebab. Ya, karena suatu sebab yang mendahulunya. Contoh misalkan di sini al-masjid ya. Al-masjid, ini kalimat isim contoh. Ini kita bisa membacanya al-masjidu, kita bisa juga membacanya al-masjidah, kita juga bisa membacanya al-masjidi. Nah, ya, saya ulangi lagi, kita bisa membacanya al-masjidi, atau kita juga bisa membaca al-masjidah, atau kita bisa membacanya al-masjidu. Ini namanya akhirnya bisa berubah-ubah. Perubahan pada akhir suatu kalimat seperti ini, kadang dibaca masjidah, kadang dibaca masjidu, kadang dibaca masjidi, tergantung kedudukan dia. Seperti itu disebut dengan mu'rab, kalimat yang berubah-ubah. Nah, tapi ada juga sebagian kecil kalimat isim yang hukumnya mabni. Mengapa? Karena dia memiliki keserupaan dengan kalimat huruf. Nah, sedangkan kalimat fi'il hukum dasarnya itu mabni. Hukum dasarnya itu mabni, kecuali ada satu kalimat fi'il yang hukumnya mu'rab atau bisa berubah-ubah, itu karena dia punya keserupaan dengan isim. Sementara kalimat huruf, harfun, ini hukumnya selamanya mabni. Kita ulangi lagi, jadi kalimat ada tiga, isim, fi'il, harf, huruf. Terserah. Ya, isim ada yang sebagian besar mu'rab, tapi ada yang mabni. Fi'il sebagian besar mabni, tapi ada yang mu'rab. Sedangkan harfun, huruf, ini selamanya semuanya berhukum mabni. Baik, kita lanjutkan sedikit. Berikutnya yaitu terkait dengan i'rab dan macamnya. Tadi kita katakan mu'rab. Mu'rab itu apa? Perubahan pada akhir suatu kalimat karena penyebabnya itu tadi. Kalimat yang bisa berubah disebut mu'rab. Perubahannya itu disebut dengan i'rab. Ya, perubahannya disebut dengan i'rab. Nah, i'rab ini ada 4. Sehingga i'rab itu definisinya ini ya. Perubahan pada akhir kalimat karena perbedaan kedudukan kalimat tersebut. Ya, perubahan ini ada 4 macam diistilahkan. Yang pertama rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jar, yang keempat jazm. Jadi i'rab ada
4. Rofa, nasab, jar, jazm. Tadi kita ketahui bahwasanya yang mungkin mu'rab adalah yang pertama kalimat isim, yang kedua kalimat fi'il. Sedangkan huruf tidak ada yang mu'rab, tidak ada yang punya i'rab. Maka di sini i'rab yang ada 4 ini dibagi menjadi 2. I'rab untuk kalimat isim adalah rofa, nasab, dan jar. I'rab untuk kalimat fi'il adalah rofa, nasab, dan jazm. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalimat i'rab rofa dan nasab bisa masuk ke dalam kalimat isim, bisa masuk ke dalam kalimat fi'il. Artinya kalimat isim nanti bisa berubah dengan status rofa, bisa berubah dengan status nasab. Kalimat fi'il pun sama, bisa berubah dalam posisi status rofa, bisa berubah dalam posisi status nasab. Sedangkan i'rab jar ini khusus untuk kalimat isim dan i'rab jazm khusus untuk kalimat fi'il. Demikian penjelasan kita di video perdana ini. Semoga bisa membantu. Saya tunggu feedbacknya, apakah video ini cukup membantu atau tidak. Dan jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup WA. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.